sampai beliau bilang innal liwati, sesungguhnya pelaku liwat homo ini tidak mata, kalau dia mati kaum LGBT ini min ghairi taubat, tidak juga taubat, fa'inau yamsah fi qabrihi ziran, dia dikutuk di kuburnya sebagai celeng hutan. Saking nggak tahu lagi cara nasihati mereka ini gimana. Ibnu Abbas la yanzuru ila rajulin ata dzakaron, tidak akan pernah dilihat oleh Allah laki-laki mendatangi laki-laki. Kalau sudah akan dilihat oleh Allah, sudah ini paling menakutkan azab di akhirat. Orang itu mencari ridho Allah, mencari ya semuanya dari Allah. Terus yang datang laknat Allah, yang datang murka Allah, yang datang kebencian Allah, yang datang semua adalah kebencian. Terus mau kemana lagi orang ini? Tidak dilihat ini orang. Awimro'ah fi duburia, jangankan laki-laki, coba laki-laki sama laki-laki itu gimana ya caranya? Rupanya jangankan laki-laki, seandainya dengan istrinya saja, dengan istri sahnya, tapi fi duburiha, wah itu dilaknat. Ini istrinya sah. Nah ini sama, kalau laki-laki sama laki-laki itu mereka sah atau enggak? Enggak. Nikah sah enggak mereka? Enggak. Gimana caranya mengesahkan nikahnya? Tapi sah di barat, di Amerika sah, di mana sah? Sah, Sompoloyo itu sah mereka. Orang-orang Indonesia itu Pak, yang mereka punya istrinya laki-laki dan suaminya laki-laki, istrinya laki-laki, mereka pindah ke mana? Prancis, ke Kanada sana, buat rumah di sana. Terus dia pamer dong dengan istrinya yang ganteng itu. Pamer di Australia, di Kanada, pamer kepada kaum mereka itu. Nah, pindah aja lah kira-kira. Kalau mau tenang, punya pasangan di rumahnya, emaknya adalah laki-laki, ya gak usah tinggal di Indonesia. Itu. Terus apakah mereka itu benar-benar pasangan setia? No, itu hanya ilusi belaka. Kebahagiaan? No, tidak ada pasangan sesama begitu setia, itu nggak ada. Dengan rata-rata itu satu malam kencang bulan. Nah, kalau sudah satu malam, nanti malam kedua dia pusing lagi, nyari korban lagi, selesai itu dunia. Ya, kita semua jadi sasaran mereka. Nah, inilah yang membuat perbuatan ini harus dihentikan, karena mereka itu ternyata tidak selesai dengan nasihat. Sehingga Abu Sa'id As-Sa'lubi beliau katakan ada 3 golongan kaum LGBT. Sayakunu fi hadhil ummah qaumun yuqalu lahum liwatiyun, yang mereka sebut dengan liwatiyun. Salah satu asnafin, ada 3 golongan. Sinfun yang dulu, kelompok yang cuma dia doang. Dia bilang itu udah dari sononya, mau diapain lagi? Benar nggak? Enggak. Benar nggak dari sononya? Enggak. Mana ada orang dari sononya? Tadi saya tanya, kapan
Ini Pak Haji surat-suratan sama temennya sekelas. Kelas berapa waktu itu? Ingat ya Pak Haji? Mantan-mantan waktu SD. Kelas 4 SD. Oh, gak juga 4 SD. SMP. Umur berapa? Umur 16 tahun. Umur kalau SD mungkin baru berani deket-deketan doang. Nah, cinta monyet. kalau SMP, mulai ya titip salam. SMA, surat-suratan dah. Itu bayangin dari lahir, mana ada orang lahir langsung mencintai laki-laki? Gak ada. Waktu lahir itu bersih semua bayi, kecuali nafsunya hanya satu, ingin makan. Dan itu enggak macam-macam yang dia minta. Mau dikasih apapun sama anaknya ditelannya, dikasih gabah pun ditelan ya. Yang penting makan. Makanya orang Indonesia itu karena dikasih nasi setiap hari, akhirnya nggak bisa lepas dari nasi. Coba kalau dulu kita dikasih roti, kan kita kayak orang barat makannya, nggak perlu nyari-nyari nasi. Ada yang dikasih tiwul tiap hari. Tiwul itulah makanannya. Itu waktu kecil hanya itu nafsunya, terus berkembang. Mulai suka dengan kawan wanita, perempuannya, surat-suratan. Itu dulu. Laki-laki suka perempuan itu dulu. Rupanya nggak cukup. Laki-laki temennya juga sekarang juga saya. Laki-laki udah bosan dengan laki-laki. Sekarang hewannya juga saya. Sekarang lagi bahkan tembok warna pink itu juga bisa membuat nafsunya bergerak. La haula wala quwwata illa billah. Nah, ini sinfon yang dulu. Ada sinfon yusafidun, kelompok yang mendukung. Kalau tadi melihat tapi tidak mau menolak, sekarang ini malah menjadi pendukung, seperti istrinya kaum Lut. Istrinya kaum Lut ini bukan pelaku, tapi dia pendukung. Yusuf itu wasanfun yahmaluna dalikal amal, dan ada kelompok yang paling buruk di antara tiga ini adalah kelompok pelaku amal yang sangat menjijikkan. Ini dulu pernah kedapatan di zaman Khalid bin Walid. Fi uqubati man amkana min nafsihi ta'ian an Khalid bin Walid. Khalid bin Walid annahu kataba ila Abi Bakar. Dia menulis surat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ini di zaman Abu Bakar. Annahu wa wujida fi ba'di nawahi rajulan yumkihu fi duburihi. Ada laki-laki yang menyodomi orang, jadi apa namanya, homo atau sodomi. Fastasyara Abu Bakar as-sahabat. Abu Bakar pun rapat dengan sahabat fi amrihi untuk meminta pendapat mereka dalam urusan ini. Faqala Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, inna hadza dzambun, sesungguhnya ini perbuatan dosa menjijikkan, lam ya'malhu illa umatun wahidatun, belum pernah dilakukan kecuali satu umat dulu.
yaitu kaum Lut. Qad a'lamana Allah Ta'ala bima sanabi. Kita sudah diajari oleh Allah bagaimana memperlakukan mereka. Aku berpendapat an yuhraq binar. Mereka itu disiram bensin, bakar. Ini cara Ali bin Abi Thalib. Kalau cara Ibnu Abbas tadi dilempar dari gedung tinggi. Di sini mana gedung yang paling tinggi? Marriott. Di Lampung di mana? Dekat Raden Intan. Yang sinar laut itu kan? Iya betul. Marriott. Dari situlah. Udah nah situ udah Pak. Udah. Lewat depannya. Coba. Kalau belum nanti coba naik ke atas terus lihat ke bawah. Kira-kira kalau nyemplung sini itu mati kan? Nah, gitulah kira-kira. Biar bisa merasakan bagaimana azabnya orang ini. Nah, itu Ibnu Abbas. Kalau Ali bin Abi Thalib pendapatnya dibakar. Kira-kira pilih mana? Kenapa dibakar? Karena rupanya ini pilihan cara menghukum mereka ini. Kampung Lut itu selain dibanting dari ketinggian, juga dibawakan api batu yang dari neraka, maka otomatis mereka terbakar, sehingga kampung itu jadi terbakar. Lautan hari ini itu karena min sijil madud, terbakar dari api neraka. Nah sekarang ini harus dihentikan tuh mereka. Coba terang-terangan grup Lampung LGBT Lampung Selatan, Tanggamus, semua daerah sudah ada grupnya masing-masing. Di Lampung ini yang paling banyak ada grup isinya 25.000 orang. Nah, itu dulu 2017 dia buat grup. Mungkin aman, biarin, rupanya langsung terang-terangan Gai Lampung, Gai Bandar Lampung. Nah, sekarang kalau saya mau tanya, kalau nggak dihentikan, tambah berkembang. ya, yang mengerikan itu Pak, mereka itu untuk menutupi kadang-kadang identitas mereka menikah juga. Bisa. Menikah kadang-kadang terbongkar dari istrinya. 6 bulan tidak apa-apakan. Ini apa-apaan ini? Bongkar HP-nya. Chat-chatan mesra-mesraan sama laki-laki. Nah, ada yang karena penyakit diadab Allah dengan penyakit AIDS, istrinya kena. Nah, ini yang dirugikan. 68% penyebar penyakit HIV itu ya mereka itu. Sekarang setuju nggak kalau pas nikah ada surat bebas HIV? Setuju, bagus. Karena mereka itu kita kadang nggak tahu juga, bahkan lebih rajin ke masjid daripada kita. Nah, itu musibahnya. Mereka bahkan hafal Quran karena dulu mereka mondok pesantren. Kadang-kadang, mereka juga ustaz, kiai,
pengasuh pesantren. Kenapa mereka membuat pesantren? Karena dengan membuat pesantren dia bisa seleksi korbannya sebanyak-banyaknya. Dia bisa pilih mana yang dia suka, atau dia menyembunyikan itu. Nah, ini yang mengerikan. Makanya para hafid Quran kadang-kadang juga di beberapa didapati LGBT. Saya pernah dicek oleh murid saya, murid nih, dia perempuan ngecek saya, Ustaz, menerima ini enggak, apa namanya, santri. Tadi saya mau memondokkan adik saya, adik kandung. Oh, ahlan wa sahlan. Dia punya kata mau menghafal Quran, tapi dia HIV. Habis ya. Karena HIV baru dia punya nada mau hafal Quran, taubat. Nah, itu yang saya kenal. Yang tidak terfikir sama sekali. Dulu ada penyakit AIDS, HIV, saya dengar itu kelas 6 SD itu mengerikan, mematikan. Nah, musibah sekarang karena HIV difasilitasi berobat gratis. Kalau mau obat gratis, nah sakit lah. Gratis Pak obat, disuplai terus, gak usah bayar sampai kapanpun. Siapa ini yang memfasilitasi? Ada organisasi internasional. Itu diadab Allah. Wah, bukannya biar cepat mati malah dipelihara. Nah, itu orang menikah nggak jujur. Karena saya mau tanya, kalau Bapak Ibu mau menikahkan anak Ibu, mau nggak yang LGBT begini? Mau nggak? Nah, itu kadang menular pula. Bahkan bukan kadang, sudah dipastikan menular. Alhamdulillah. Nah, ini harus jadi kewaspadaan dan alhamdulillahnya kepolisian juga sudah menangkap 3 operator grup-grup LGBT di Lampung. Tangkap 3 orang, kemudian semua itu ditangkap, kemudian mitigasi. Saya kira ini ya. Ada pertanyaan? Ya. Ya. Undang LPG itu kan. Nafsu itu tidak boleh kita bilang itu datang dari Allah. Setan itu. Ya. Sebagaimana ada kita ini, kalau sama istri nggak nafsu, kalau sama istri orang, setan itu. Jangan dibilang itu dari Allah. Ini sama suami orang di nafsu, ada dia laki-laki. Nah, setan. Jadi Allah nggak akan pernah memberi nafsu yang mereka kata ini kan dari sononya ilmu. Itu nggak datang tiba-tiba. Orang lahir itu bawaan lahir. Saya sudah bilang
Lahir itu kita nggak dibawain apa-apa, cuma dibawa oleh Allah, lapar saja, nafsu lapar sehingga mau makan. Nanti dia berkembang, nah karena kenalnya perempuan maka dia berkembang jadi suka sama perempuan. Nah kadang-kadang karena bosan dengan perempuan, karena sudah terbiasa dengan perzinahan, nafsunya berkembang terus. Laki-laki, siapa tadi lihat tembok warna pink juga bernafsu juga. Sepon, jebok pisang dia kerjain. Hewan dia kerjain itu aja. Itu sepon, ya. Makanya hanya orang-orang yang tidak bisa mengekang nafsunya, yang tidak bisa mengkebiri nafsunya sendiri atau memperturutkan hawa nafsu, golongan mereka ini. Kalau diterus-terusin, ya kita ini kalau nggak dikekang oleh nafsu, ya pasti jadi apa aja namanya nafsu. Kalau diturut-turutkan, nggak selesai. Satu istri cukup bapak? Oh, nggak cukup katanya bu. 2, 3, 4, 5 sampai 10 nggak cukup. Kalau orang Islam nggak mungkin. Nggak naikkan tapi di sana gimana? Di sana ya. Bahkan Islam nggak naikkan tapi laki-laki pun jadi kalau nggak ada perempuan katanya. Nah ini semua batil karena nafsu Allah. Tapi dipaksa-paksa bagaimana? Saya nggak suka sama perempuan, dipaksa-paksa suruh nikah sama perempuan. Karena yang Ustaz kemarin nggak boleh bicara. saya ini nggak bisa hidup tanpa zina. Itu ada orang model itu zaman Rasulullah juga ada. Pertanyaan Bapak. Nah sekarang dipakai oleh saya nggak bisa kalau nggak bisa sama laki-laki. Nah itu apa namanya argumen-argumen alasan jadi lipstik membenarkan perbuatan setan. Ayatnya masa baqakum biha min ahadin minal alamin. Tidak pernah dilakukan oleh orang bahkan satu alam semesta ini. Hewan pun enggak. Ayam jantan, kalau ketemu ayam jantan taruh pak, bukan mesra-mesraan, bukan. Kadang-kadang bicara dia aja. Minal alami, di alam semesta ini belum ada. Ya adanya karena syaitan. Jadi Allah tuh memberi nafsu sesuai fitrah jalur. Tapi kalau kemudian dibelokkan, ya belok. Ayo, itu saya kira. Sarapan sudah datang. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini